Gallup memperkirakan bahwa sedikit di atas 7% warga Amerika dewasa adalah lesbian, gay, biseksual, transgender atau mempertanyakan seksualitas mereka yang dikenal juga sebagai LGBTQ. Sarah Kate Ellis adalah presiden dan CEO dari GLAAD, sebuah organisasi advokasi LGBTQ. It is quite a relief to have an administration that understands. Cukup melegakan memiliki sebuah pemerintahan yang memahami siapa kami dan menghargai kami sebagai warga negara Amerika. Juga dalam masa pemerintahannya kali ini, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang penghormatan untuk pernikahan yang memberikan hak dan tunjangan di tingkat federal bagi pasangan sesama jenis. Ini adalah apa yang dia katakan pada komunitas LGBTQ dalam sebuah acara di Gedung Putih. You are loved, you are heard, you are understood. Anda dicintai, Anda didengarkan, Anda dimengerti, dan Anda dimiliki. Randy Bravo, seorang pemilih, secara terbuka menyatakan akan mendukung Biden. As a gay man, a lot of my rights with the other parties. Sebagai seorang gay, Anda tahu banyak hak-hak saya bisa berada dalam bahaya jika yang berkuasa adalah partai lain. Jadi sebagian dari alasan mengapa saya mendukung Biden di periode saat ini adalah karena sikap pembelaannya. Mantan Presiden Donald Trump adalah presiden pertama yang menunjuk seorang pejabat kabinet yang secara terbuka menyatakan gay, namun dia secara keseluruhan mengambil sikap yang lebih konservatif. Dia sebelumnya mengatakan Tuhan menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Trump mengatakan kelompok LGBTQ mengubah-ubah kata ganti terkait dengan jenis kelamin. What is with pronouns? If you really study it, ada apa dengan kata-kata ganti itu? Jika Anda benar-benar mempelajarinya dan memperhatikan itu, ini tidak benar. Ini tidak benar. Saya akan melindungi apa yang digariskan Tuhan. Ini adalah narasi yang didukung oleh para pemilihnya. Salah satunya adalah Thomas Isbell yang menghadiri kampanye Trump di Ohio. The Republican sidelines more so with Pihak Partai Republik lebih selaras dengan apa yang disampaikan oleh Injil dalam kaitan dengan penghapusan aborsi dalam hal menyisihkan kelompok LGBTQ. Brad Woodhouse, seorang penasihat Partai Demokrat mengatakan ini adalah tradisi di Partai Republik yang memang diinginkan oleh pemilih partai tersebut. They're anti-immigrant, they're anti-transgender. Mereka anti-imigran, anti-transgender, anti-gay, dan Trump memahami itu, dia mengambil isu itu, dia memegang sikap itu. Kelompok LGBTQ membantu Biden memenangkan negara-negara bagian dengan jumlah pemilih yang cenderung sering berpindah partai atau swing states pada 2020. Sebuah jejak pendapat oleh kelompok advokasi GLAAD menunjukkan dukungan kuat yang sama bagi Biden. Namun mereka sangat mendesak Partai Republik untuk fokus pada ekonomi dibandingkan dengan membatasi hak-hak kelompok ini. Tim VOA melaporkan. Akses ke aborsi adalah salah satu topik utama dalam pemilihan Presiden Amerika tahun ini. Tim kampanye Kamala Harris mengandalkan dukungan mereka terhadap hak-hak aborsi akan mendorong pemilih untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara pada November. Sementara itu, Donald Trump dan Partai Republik telah melunakkan sikap terbuka anti-aborsi mereka. Hak-hak reproduksi perempuan di Amerika seringkali menjadi pusat perhatian dalam acara kampanye wakil presiden dan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris. We who believe in reproductive freedom will stop Donald Trump's extreme abortion bans. Kami yang percaya pada kebebasan reproduksi akan menghentikan larangan aborsi ekstrim yang dilakukan Donald Trump. Karena kami percaya perempuan dapat mengambil keputusan mengenai tubuh mereka sendiri dan tidak membiarkan pemerintah menentukan apa yang harus mereka lakukan. Mantan Presiden Donald Trump memuji keputusan Mahkamah Agung pada 2022 yang membatalkan perlindungan federal terhadap akses aborsi. Dia menekankan bahwa dia mendukung masing-masing negara bagian untuk memutuskan apakah akan mengizinkan atau melarang aborsi. the Democrats really, and not all of them, because most of them agree with us, they're the radical ones. Sebenarnya Partai Demokrat itu sangat radikal. Tidak semuanya seperti itu karena sebagian besar dari mereka setuju dengan kita. Sedangkan sikap kita adalah keputusan soal aborsi kini kembali ke negara bagian. Trump dan Partai Republik belakangan ini meredakan retorika aborsi mereka yang terkadang mencakup seruan larangan aborsi secara nasional. Itu bukan suatu kebetulan, ujar pakar jajak pendapat Rutgers University, Ashley Conning.
Melalui Skype, ia mengatakan, We saw in the midterms and in special elections when abortion is either directly or indirectly on the ballot. Kita saksikan pada pemilu sela dan pemilu khusus ketika aborsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimasukkan dalam surat suara. Betapa besar dampaknya sejauh ini pada pemilu, dan bahwa para pemilih mendukung isu kesehatan reproduksi dan isu-isu aborsi. Partai Demokrat mengandalkan sikap pro-pilihan dan menyatakan dukungan mereka pada penyedia layanan aborsi. Misalnya, pada 23 Juli, suami wakil Presiden Harris, Doug Emhoff, berkunjung ke klinik kesehatan reproduksi di McLean, Virginia. Langkah itu dipuji Direktur Medis Klinis tersebut, Dr. Jessica Rubino. I do believe that this is one of the most important topics for the election. It is really important that the Vice President... Saya yakin ini adalah salah satu topik terpenting dalam pemilu. Sangat penting bagi Wakil Presiden bahwa suaminya berfokus pada hal ini, terus terlibat dengan kami dan berupaya mendapatkan sebuah rencana. Di antara kelompok-kelompok anti-aborsi, terdapat kelompok yang meragukan bahwa hak-hak reproduksi akan mendorong jumlah pemilih yang akan datang ke tempat pemungutan suara pada November. Pendukung Trump mungkin tidak akan meningkatkan fokus mereka pada aborsi secara tajam selayaknya kampanye Harris, menurut pendapat Ketua Komisi Hak Hidup Nasional Carol Tobias. Melalui Skype, ia menambahkan, I think they're going to be talking about what they think is important, and I don't know how much they will be responding to her. Menurut saya, mereka akan membicarakan apa yang mereka anggap penting, dan saya tidak tahu seberapa besar mereka akan menanggapinya. Menurut saya, mereka memang harus bicara tentang anak yang belum lahir sebagai anggota keluarga manusia yang berhak mendapatkan perlindungan. Para analis memperkirakan kampanye Trump akan terus memprioritaskan perekonomian dalam menarik pemilih. Karena isu tersebut secara historis merupakan perhatian utama masyarakat Amerika dalam pemilihan presiden. Karlina Amkas, VOA, Washington. Calon Presiden Amerika Serikat, AS, dari Partai Demokrat, Kamala Harris akan memperjuangkan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Pernyataan itu diungkapkan Kamala di unggahan akun Instagram Kamala Harris. Bahkan, dia juga turut foto bersama dengan komunitas pelangi, LGBT, tersebut. Kamala juga turut memberikan caption pada unggahannya itu bahwa dia akan memperjuangkan hak komunitas LGBT. Kepada komunitas Lezitki pada Hari Coming Out Nasional, Anda dihargai berdasarkan siapa diri Anda sebenarnya, dimanapun Anda berada dalam perjalanan Anda, tulisnya dikutip Selasa, 15 Oktober 2024. Kita semua terlibat dalam hal ini bersama-sama. Kami akan terus memperjuangkan kebebasan Anda untuk mencintai orang yang Anda cintai dan menjadi diri sejati Anda secara terbuka dan bangga, sambungnya. Diberitakan sebelumnya, baru-baru ini calon Presiden Amerika Serikat, AS, dari Partai Demokrat, Kamala Harris melakukan pertemuan dengan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Bahkan, Kamala Harris mengunggah foto bersama komunitas LGBT di akun Instagram. Terlihat dia begitu sumringah saat bersama komunitas bendera pelangi itu. Dalam unggahannya, Kamala menyinggung soal saling menghargai satu sama lain warga Amerika Serikat. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana perbedaan antara Kamala Harris dan juga Donald Trump. Bagaimana dua hal berbeda pendapat di antara kedua pemimpin ini. Bagaimana Kamala Harris mendukung aborsi dan juga LGBT yang ada di sana. Sedangkan orang Donald Trump menolak dengan secara mentah-mentah dengan mengatakan bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tidak boleh kita lawan hal itu. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Donald Trump memutuskan bahwa aborsi dan juga LGBT tidak boleh didukung khususnya di negara Amerika ketika dia nanti memimpin yaitu Amerika. Nah, kenapa dia melakukan hal demikian? Karena itu adalah perintah Tuhan dan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berbeda pendapat dengan seorang Kamala Harris yang mengatakan bahwa
kita akan lebih fokus kepada perekonomian. Sebagai pemimpin, saya suka dengan seorang Donald Trump bahwa kita bukan hanya memperhatikan perekonomian negara, tetapi juga memperhatikan adab yang ada di negara kita, bagaimana adab yang ada di sana. Karena kita belajar dari dalam Alkitab, bagaimana pemimpin-pemimpin sebelumnya, katakan seperti Musa, seperti Daud, seperti bahkan pemimpin-pemimpin yang kita lihat di Alkitab seperti Salomo, mereka yang memerintah, mereka bukan hanya meningkatkan perekonomian negara mereka, tetapi juga melakukan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan dan memperingatkan kepada masyarakat hukum-hukum Tuhan. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump? Yang pertama, karena dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena dia mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama bukan berarti kita mengiyakan dosa, mengiyakan kejahatan yang mereka lakukan. Karena ketika kita mengiyakannya, itu artinya kita sama membuat mereka, mengizinkan mereka, mendukung mereka untuk sampai ke jurang maut, yaitu neraka. Nah, teman-teman, tetapi dengan menolak, dengan mengatakan tidak mendukung aborsi, tidak mendukung yaitu LGBT, itu artinya kita menolak dosa mereka dan tidak mendukung dosa mereka. Supaya apa? Negara itu menjadi negara yang diberkati Tuhan, negara yang maju, negara yang bangkit karena mereka melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Kiranya video yang saya bagikan boleh memberikan informasi penting dan pelajaran penting bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.